Oke teman-teman, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Hermanto Sardan. Seperti biasa hari ini 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Ini kita akan sajikan satu video yang menarik, pembahasan yang menarik, sektor yang pernah saya bahas juga, tapi sahamnya berbeda karena ada satu momentum, ada satu kejadian yang tentu kita tidak boleh terlewatkan. Kita harus ikuti itu karena di balik momentum itu tentu ada cuannya gitu ya. Judulnya Repowering the Big Profit. Seperti biasa, disclaimer dulu ya, bursa saham itu resikonya tinggi, teman-teman harus paham resikonya. Buat yang newbie tuh harus belajar ya, harus belajar, banyak baca gimana cara memanage resiko. Ya, tentu saya juga akan bagikan nanti bagaimana cara newbie ini ya memanage risiko, gimana jadi trader yang baik, gimana jadi investor yang baik, mungkin nanti dalam sesi-sesi yang lain, dalam webinar ataupun di video-video saya di YouTube, kira-kira seperti itu ya. Resikonya tinggi, jadi teman-teman harus tahu bahwa resiko itu jadi apa namanya, tanggung jawab teman-teman sendiri, tidak ada yang bisa menggantikan loss-nya. Jadi ya bursa saham kejam, kira-kira gitu ya. Harus mikir-mikir dulu, dianalisa dulu, belajar yang baik sebelum memutuskan buy sell, kira-kira seperti itu. Oke, objektif video ini berbagi informasi dan edukasi pasar modal ya, tidak ada rekomendasi jual atau beli yang jadi muatan video ini ya. Pertama, big picture for Indonesia strategy ini sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Saya hanya mau merefreshing saja. Kenapa? Pertama begini, teman-teman. Teman-teman mesti mungkin merasakan ya, 1-2 minggu terakhir ini beli saham tuh kayaknya gampang banget naiknya. Saham tuh kencang semua, hampir semua, bahkan tuh hampir semua saham tuh naik. Saham-saham yang nggak jelas gorengan pun naik ya. Terus apa ya, keberanian teman-teman untuk ambil posisi juga naik. Artinya udahlah, kita HK aja nih pasti naik nih. Kalaupun naiknya nggak tinggi Pak, 1-2% sudah pasti naik. Ya, kira-kira teman-teman merasakan itu dalam 1-2 minggu ini. Nah, itu kenapa? Itu karena kondisi marketnya bullish. Ya, karena kondisi marketnya bullish. Secara umum kondisi market tuh bullish. Jadi, sebenarnya yang paling penting untuk diketahui teman-teman ya, selain memang sektor mana yang bagus, saham mana yang bagus, saham ini kalau dianalisa kinerjanya gimana, fundamentalnya gimana. Yang paling penting dari kesemua itu sebenarnya, di atas kesemua itu sebenarnya adalah ini sebenarnya market kita bullish apa enggak sih? Bullishnya kenceng apa enggak? Sebenarnya itu. Terus secara regional, global juga gimana? Mendukung apa enggak? Kalau bullish, udahlah sebenarnya kalau teman-teman kemarin baru berani masuk 30% misal, sekarang masuk aja 100%. Karena kenapa? Karena pegangannya tuh marketnya tuh bullish gitu. Nah, untuk itulah kenapa saya perlu menjelaskan juga marketnya bullish loh, kondisinya ini loh. Jadi, kalau kita analisa gini, market bullish itu saham yang biasa-biasa aja tuh naik gitu loh. Even saham jelek pun dalam tanda kutip, misal ya, saham busuk pun naik. Apalagi saham yang bagus. Kalaupun naiknya nggak kenceng ya, 2-3% sudah pasti naik lah. Ya kan kira-kira begitu kan? Kayak misal coal lagi naik tinggi. ITMG Harum leading misal ya, terus PTBA nggak naik-naik misal. Tapi PTBA tuh pasti naik. Intraday tuh dia pasti naik. Mau cuma naik 2% atau 3%, dia pasti naik. Itulah marketnya bullish. Nah, yang perlu teman-teman pegang kan sebenarnya hari ini yang masih ragu-ragu mau ambil posisi atau masih saya duitnya belum masuk ke RDN semua nih. Karena kita masih menunggu, bursa masih bisa crash nggak ya? Segala macam masih ragu-ragu begitu. Pertanyaan paling benar atau yang paling tepat yang perlu dianalisa itu kan sebenarnya bukan membahas saham apa sih yang bagus, analisanya bla. Kan lebih dari itu kan. Di atas itu semua, marketnya bullish apa enggak sih, aman apa enggak, sebenarnya itu. Nah, di sini saya yakinkan. Terus nanti saya kasih tahu teman-teman, nanti di akhir sesi itu ada salah satu indikator kuat. Ini indikator the best indicator sebenarnya. Tapi memang di Amerika, di kita itu bisa dipakai. Pokoknya kalau indikator ini confirm, market pasti bullish. Karena sejarahnya kalau indikator ini on, artinya confirm, market pasti bullish dan nggak usah khawatir. Model TINS lah, model apa, pasti bablas nanti naik semua. Gitu. Ya.
Itu ada satu. Nanti saya kasih tahu. Belum pernah ada yang kasih tahu itu. Saya kasih tahu di webinar ini. Ya. Oke, sekarang big picture. Ini cepet-cepetan aja ya. Target saya ini pernah ya. Target saya 6.700-an 2021. Terus itu atas dasar dari mana? LK kuartal ketiga udah bagus semua, ya. Interest rate-nya di bawah. Kemarin interest rate turun lagi. Confirm semua nih ya, LK-nya bagus semua. Terus Omnibus Law sudah implementasi. Oke. Oke ya. Tapi tetap ada risiko. Risikonya itu COVID. COVID-nya kan Indonesia masih naik terus nih. Risikonya cuma itu aja, teman-teman. Itu translate-nya kemana? Mungkin nanti ya, mungkin ya. Tahu-tahu nih Gubernur Anies, oke, kita tarik rem darurat PSBB full. Nah, itu aja risikonya. Kalau itu terjadi, memang market crash lagi. Tapi crashnya itu menurut saya, kalaupun itu terjadi misalnya Anies lakukan itu, market crash nih, merah lagi gitu ya. Tapi nanti pasti akan rebound. Kenapa? Karena regional globalnya nggak mau koreksi. Regional global maunya dorong terus, hajar terus, hantam terus. Teman-teman lihat Jepang, hajar terus itu indeksnya. Harga saham di sana pesta pora semua itu. Itu nanti akan mengalir ke Indonesia. Trust me, pasti mengalir ke Indonesia. Jadi misal nih ya, misal nanti kejadian nih, mudah-mudahan sih enggak. Saya sih nggak mau ada kejadian gitu-gitu lagi lah ya. Walaupun mungkin nih yang masih full cash berharap ada crash lagi kan. Ini kalau Anies tarik rem darurat, pasti market crash lagi. Itu merah lagi. Itu kalau itu kejadian, teman-teman ambil beli aja tuh. Pada ARB, beli aja itu. Besok ARB lagi masa es, beli lagi. Pasti balik itu. Gitu ya. Oke. Nah, favorit saya stok yang siklus. Jadi teman-teman hari ini yang punya Unilever, masih simpen Indofood, masih simpen apa ya, Mayora, masih simpen rokok misal, masih simpen Cleo, masih simpen apalah yang stok-stok defensif itu ya, lebih baik jual aja, tuker yang bersiklus. Apa saham-saham siklus ya? L1 saham siklus, tin saham siklus, batubara saham siklus, tuker ke situ. Lebih cepat. Bukannya Unilever nggak bagus. Unilever bagus, tapi kalau nggak naik-naik ya buat apa? Naik sih, tapi kalau 3 bulan naiknya cuma 2% buat apa? Gitu ya. Oke. Ya, ini fokusnya IHSG. Data-datanya ini data-data pendukung ya. Data-data pendukung dari Bloomberg, dari Citi Research. Pairnya yang dipakai acuan MSCI ya, pairnya IHSG itu masih memungkinkan untuk naik lebih tinggi. Dalam posisi bullish pairnya IHSG itu selalu di level 17 kali. Sekarang masih 15 kali. Jadi sebentar ya. Suaranya hilang-hilang ya. Jadi oke, saya ada monitor handphone di sebelah saya. Jadi kalau handphone di sebelah saya baik-baik aja, saya lanjut ya. Suaranya hilang-hilang ya. Nah, jadi kita kalau masuk ke market bullish sekarang, nggak ada masalah. IHSG pasti akan naik terus ya. 6.000, sebentar lagi level 6.000 kena nih. Oke, sekarang kita lihat asing. Asing ya. Gini. Asing itu kesimpulannya adalah asing tuh sejak dari 2018 lah ya. Asing itu keluar terus. Ya, keluar terus. Sebenarnya 2017 akhir tuh asing sudah keluar. Ya, asingnya sudah keluar terus. Nah, asing hari ini kepemilikan asing itu tinggal 48%. Di bursa kita. 48% itu belum pernah terjadi asing level saat itu sejak 2009. Oke, kuncinya nih. Kepemilikan asing hari ini terendah sejak 2009. Hari ini 2010. Lama banget kan itu kan? Ya. Posisi asing paling rendah. Nah, harapan kita adalah asing nanti masuk kembali, mengokohkan posisinya kembali. Apakah itu mungkin terjadi, Mas? Sangat mungkin. Kenapa? Saya sudah sering bilang ya, Joe Biden kasih pajak mahal lah, inilah, USD bakal keluar dari Amerika lah, masuk negara-negara berkembang.
BlackRock sudah ngomong, JP Morgan sudah ngomong, Indonesia akan meledak bursanya, kebanjiran likuiditas, bla bla bla. Uang USD bingung mau masuk kemana, mereka masuk bursa, beli saham, beli surat utang, semuanya itu akan terjadi. Dan asing akan mengokohkan posisinya kembali, asing masuk gede-gedean nanti ngamuk, ya bursa kita bullish. Ya. Nah, asing itu keluarnya sudah 9 miliar dolar. 9 miliar dolar ya. 9 miliarnya pakai dolar, bukan pakai rupiah. Sekarang sudah masuk, baru masuk 5%. Jadi yang keluar itu, 100% keluar itu baru masuk 5%, teman-teman. 95%-nya belum masuk. Teman-teman bayangin, 5% saja sudah indahnya model begini. Gimana kalau yang masuk sudah 10%, 15%, 20%? Kayak apa itu? Oke ya, nah ini data asing. Nanti semua slide ini saya bagikan. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Poin saya adalah asing itu udah keluar banyak banget, masuknya baru sedikit. Nah, nanti kalau asing masuknya sudah gede, wah mantep. Oke, itu mengenai asing ya. Sekarang nah, momentum itu bicara tren. Nah, ini penting nih ya. Momentum itu bicara tren. Saham naik itu teman-teman, sekali lagi saya ulangi, saham naik itu ada story-nya, ada ceritanya, ada katalisnya. Sebenarnya kenaikan saham yang kenceng itu teman-teman, itu harus ada katalisnya. Bukan karena fundamental perusahaan bagus, enggak. Fundamental perusahaan bagus itu continue akan berjalan. Teman-teman lihat PTBA. PTBA itu kinerjanya bagus. Bagus. Ya dari awal tahun kemarin atau dari 2019 itu bagus terus, nggak ada perubahan. Tapi kan harga sahamnya naik turun kan, kadang turun. Nah, yang menyebabkan harga saham turun lalu naik itu sebenarnya bukan kondisi kinerja, tapi momentum. Ada momentum nggak? Ada apa gitu loh? Ada story-nya nggak? Ada katalisnya nggak? Itu sebenarnya yang penting. Jadi tugas kita tuh cari katalisnya apa sih gitu. Oke ya. Nah, saya sekarang bicara lagi ke sini. Momentum itu bicara tren. Teman-teman sekarang saya tanya. Teman-teman saya tanya sekarang. Batu bara harga 70... sekarang kan harga batu bara 7374 ya. Teman-teman saya tanya sekarang. Harga saham... harga batu bara 80 dengan harga batu bara 95 bagusan mana? 80 dan 95. Untuk harga saham ya. Untuk harga saham naik atau turun bagusan mana? Bagusan 95, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi bagusan 85. Kuncinya apa Mas? Kuncinya bukan harga batu baranya, tapi trennya. Harga batu bara 95, tapi kalau 2 minggu yang lalu harga batu bara 100, artinya trennya turun, itu jelek buat harga saham. Harga sahammu pasti anjlok pada saat itu. Ya, nah kalau harga saham itu, harga batu bara walaupun 85, tapi di bawah 95 misalnya, tapi kalau 85 itu sebelumnya kita di harga 74 hari ini menuju 85, itu jauh lebih keren daripada 95, tapi sebelumnya 100. Jadi bicara tren. Jadi momentum itu kita ngomongnya tren. Ya. Kalau hari ini harga call 74, minggu depan 85, pesta kita. Kita seminggu bisa dapat 30%, bisa dapat 40% tuh. All in semua porto, di Adaro misal, dapat 30%. Seger. Harga batu bara 85. Karena apa? Karena trennya tren naik gitu loh teman-teman. Jadi saya yang mau saya kunci itu, yang mau saya kasih pesan pentingnya ke teman-teman. Kita bicaranya tren. Ya, tren kenaikan. Nah, hari ini tren itu sedang terjadi. Ya, hari ini tren itu sedang terjadi dan itu kita tidak boleh lewat. Sekarang trennya lagi naik. Ada orang yang ngomong, wah, ntar aja deh. Harga batu bara masih ngeri. Ntar gue masuk harga batu bara kalau udah 95 deh, udah tenang. Ya, bego nih orang. Lu masuk harga batu bara 95. Adaro harganya udah 1.800. Lu ngapain masuk Adaro? Habis harga batu bara 95, minggu depan ke 90, Adaro koreksi, ngapain?
Nah, jadi kita ngomong tren, ya ngomong tren, ya. Oke, nih saya kasih lihat ya. Ini adalah harga batubara acuan Newcastle. Newcastle itu nama pelabuhan batubara di Australia yang ada lokasi exchange, ya exchange penentuan harga batubara ya. Lihat, trennya naik tinggi, ya paling kanan ya teman-teman ya, dari harga 50-an sekian hari ini sudah 74. Itulah yang saya maksud tren. Ya, itulah yang saya sebut dengan tren. Ya. Nah, teman-teman sekarang lihat pada waktu tahun 2018 awal menuju ke 2019 harga saham batubara 110 turun. Pada waktu harga batubara 100 pada tahun 2018 pertengahan itu jauh lebih jelek daripada harga batubara yang sekarang. Harga batubara yang sekarang pada cuma 74. Kenapa? Karena kita bicara tren. Pada waktu itu trennya turun. Nggak usah ngutik-ngutik saham batubara, trennya lagi turun. Sekarang harga batubara cuma 74. Kalian masuk batubara karena trennya naik. Itulah kuncinya. Ya, biar teman-teman pinter. Oke ya. Nah, ini Newcastle sudah 74. Teman-teman lihat, Newcastle sudah 74. Teman-teman lihat trennya, naiknya. Derajat naiknya itu loh, kemiringannya itu tegak lurus. Ya, tegak lurus. Mohon maaf, itu ngacengnya kenceng gitu ya. Itu artinya uptrend, strong uptrend. Ya, itu artinya strong uptrend. Teman-teman lihat harga batu bara pada tahun 2016. Trennya sama. Ya, trennya sama. Oke. Nah, yang mau bener-bener, oh, gue maunya kenceng, gue nunggu 90, boleh terserah. Ya, terserah. Tapi nanti Adaro sudah 1.800. Atau sudah 2.000. Kalau nungguin strong banget, oh iya boleh. Adaro sudah 2.000 tapi. Gitu. Oke. Nah, ini berita ya. China coal price is now at upper end. Ya, pokoknya harga batu bara di Cina juga naik. Ya, itu nah, ekspektasi saya Newcastle itu ya di tahun depan 85 dulu lah. Tapi kadang-kadang prediksi saya tuh dari 2016, prediksi apapun ya selalu ini. Saya selalu terlalu konservatif lah. Saya prediksi apa tahu-tahu baru 2 bulan udah tercapai padahal saya setahun gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan syukur-syukur udah dikasih harga 90 kan mantap ya. Oke. Nah, kalau tadi kan Newcastle, setelah Newcastle tuh ada apa? Batu bara China, market China. Sekarang HBA, harga batu bara acuan, harga batu bara acuan. Ini punyanya pemerintah Indonesia, punyanya Indonesia ya, yang nyusun tim di Kementerian ESDM, Dirjen Batu Bara ya. Ada mineral tambang batu bara ada di situ susun. Teman-teman liatin, ini trennya naik. Ya, teman-teman kalau punya grafik silahkan dilihat sendiri ya. Kalau punya chart, buka dari tahun 2015. HBA itu gimana? Teman-teman saya kasih tahu, HBA itu kalau sudah tren naik, dia akan naik. Ya, siklus komoditi itu sebenarnya begitu. Siklus komoditi itu nggak bisa volatile dalam jangka pendek banget. Sebulan ini tahu-tahu naik ke 90, terus turun lagi ke 60. Batu bara nggak akan begitu. Once batu bara naik, dia akan naik terus. Jadi tingkah lakunya komoditis begitu. HBA-nya sudah uptrend. Ini waktunya masuk. Ya, gitu. Nah, sebenarnya Mas saya kan saham-saham sudah pada naik. Iya, sudah pada naik. Kalau saya nih ya, untuk trader-trader yang benar-benar follow the trend, nunggu trennya benar-benar aman, benar-benar posisi kuat, yang paling tepat ya hari-hari ini. Kalau kemarin atau 1-2 bulan yang lalu tuh trader belum cocok. Yang cocok investor ya. Investor beli di bawah, nungguin itu investor. Tapi trader tuh yang cocok ya hari-hari ini buat para trader. Oke, HBA juga sudah naik ya. Nah, sekarang key takeaways-nya.
IHSG masih laggard ya, IHSG masih laggard, masih nge-lag, artinya masih ada kesempatan naik lebih tinggi IHSG. Optimis ya, IHSG masih ada kesempatan naik lebih tinggi. Oke. Terus asing baru masuk 5% loh, asing baru masuk dikit ya. Masih banyak di luar yang nunggu untuk masuk. Asing. Oke. Kepemilikan asing tinggal 48%. Tadi sudah saya jelaskan ya. Masih ada kesempatan asing masuk besar-besaran lagi. Oke. Target IHSG saya seperti itu ya. Nah, yang paling bawah batu bara sudah masuk momentum penguatan atau uptrend. Ya, sudah masuk momentum penguatan atau uptrend. Nah, masalah strong atau belum atau baru naik atau apa, itu sebenarnya selera saja sih, selera saja. Orang-orang menginterpretasikan kondisi chartnya batu bara itu seperti apa ya, masing-masing orang berbeda. Kalau saya karena saya ini kan semi investor juga, kalau saya lihat model begini sudah strong uptrend banget. Oke ya. Oke. Kita lihat driver batu bara sekarang. Ya, kita lihat driver batu bara. Pertama kita lihat China PMI. PMI Purchasing Manager Index. Purchasing Manager Index. Cina sudah posisi 51.4 ya. Naik turun tapi posisinya di atas 50. Teman-teman mudahnya begini. Teman-teman gini, mudahnya nih ya. Lihat China PMI. Kenapa? China PMI itu sangat related dengan coal. Sangat related dengan coal sekali lagi. Karena industri sana tuh semua butuh listrik. Listriknya Cina itu yang untuk industri yang gede-gede itu dari batu bara. Jadi sangat related. Teman-teman gampangnya liatin. Hari ini November 2020 yang rilis ya. November 2020 51.4. Teman-teman lihat paling kiri. November 2018 berapa PMI-nya? Cina cuma 50, sempat turun ke 49. Teman-teman cek batu bara pada tahun 2018 bulan November berapa itu? Saat PMI-nya Cina 50. Harga batu baranya jauh di atas hari ini. Artinya apa? Sebenarnya teman-teman saya kasih tahu, di Cina itu permintaan batu baranya sudah setinggi pada waktu itu. Kalau menggunakan indikator ini. Harusnya begitu. Tapi Mas Es, kenapa harga batu bara kok masih belum pick up ya, masih 70? Ya pelan-pelan lah. Tapi teman-teman sudah lihat kok, seminggu ini harga batu bara naik terus. Senin, Selasa, Rabu itu akan naik terus. Mungkin sebentar lagi break 80. Ya, nanti akan ada jawabannya paling bawah. Kenapa belum belum naik kenceng ya harga batu bara ya? Pertama Cina PMI. Ini penjelasannya ya, November 2020, Purchasing Manager Index di Cina ya berada pada 52,1%. Oh, sudah di posisi 52,1. Ya, lebih tinggi lagi bahkan. Indikator kesehatan ekonomi ya pada sektor manufaktur. PMI didasarkan pada 5 indikator utama. Jadi, pemesanan baru, level inventory, produksinya, suppliernya, dan employment environment-nya, ya, ketenaga kerjaannya. Artinya ini memang khusus di industri. Indeks di atas 50, artinya positive development, lagi bagus-bagusnya. Sekarang apalagi 52, biasanya 51 ternyata sudah 52, artinya udah bagus. Ya, kalau di bawah 50 indikasinya negatif. Oke, itu PMI, indikatornya PMI. Oke ya, lagi-lagi sebelum saya lanjutkan teman-teman, webinar seperti ini teman-teman, tolong teman-teman manfaatkan untuk belajar. Saya sudah saya sudah share lah apapun yang saya tahu, apa yang saya punya, saya share semua, saya kasih semua ke teman-teman. Rugi kalau teman-teman nggak belajar. Saya tahu teman-teman tuh maunya cuma dikasih saham saja. Mas saya dikasih nama saham sajalah. Kapan TP-nya itu ada cukup, itu rugi saya kasih tahu. Teman-teman kalau cuma nama sahamnya doang, nggak perlu ikut webinar. Saya nggak perlu capek-capek webinar. Teman-teman saya masukkan aja ke grup Big Reward. Hari Senin saya kasih saham, naik tinggi, teman-teman udah seneng. Tapi teman-teman rugi yang seneng saya nggak perlu capek-capek webinar ya. Kayak seperti ini nih, teman-teman perhatikan ini ilmu. Ini caranya nge-trace, caranya ngecek kenapa batu bara bullish.
Ya. Nah, ini ada yang menarik. Ini jarang ada yang bahas juga. Mohon perhatikan ya, perhatikan. Rebound untuk cooking coal. Cooking coal-nya udah rebound. Ini saya dapat chartnya di exchange coal exchange di China juga, di Dalian ya. Coking coal itu apa? Coking coal itu batu bara yang digunakan untuk industri steel manufacture. Kayak Krakatau Steel lah gitulah kira-kira. Pengecoran besi lah itu pakainya cooking ya, cooknya cooking coal dari coal ya, cooking coal. Jadi batu bara itu secara garis besar tuh ada dua teman-teman. Ada namanya thermal coal, ada namanya cooking coal. Kalau thermal coal itu buat PLTU. Nah, cooking coal ini buat industri manufaktur. Nah, kenapa penting? Ini penting sekali. PMI-nya sudah naik. Indeks manufaktur sudah bagus 52. Pasti kebutuhan cooking coal-nya pasti tinggi, teman-teman. Karena kegiatan steel manufaktur pasti gede di Cina. Cina tuh nomor 1 seluruh dunia untuk steel manufaktur. Kalau PMI-nya dia di atas 50 apalagi 52, kebutuhan coking coal pasti tinggi. Itu udah pasti. Ya. Nih, ini berita per tanggal 30 Oktober kemarin, kira-kira sebulan yang lalu, tapi masih sangat relevan. Kenapa? Karena kapal batu bara itu, apalagi yang bawa coal itu ya, yang bawa cooking coal itu datangnya juga paling sebulan sekali karena kapalnya besar. Ya, kira-kira nih teman-teman kalau baca dari sini ya, harga cooking coal sudah naik, sudah membentuk support-support baru ya, sudah rebound untuk di China. Nih ya, paling bawah ya, Dalian Commodity Exchange ya, alinea paling bawah. The most traded February cooking coal futures contract closed at 1322 yuan atau 196 dolar per ton pada hari Jumat. Ada turun setengah yuan saja per ton. Harganya sudah di atas. Untuk kontrak bulan Februari, bukan untuk on spot ya. Untuk kontrak Februari. Teman-teman tahu kan, barang kalau dijual di masa depan harganya tinggi, berarti kan permintaannya naik dong. Iya kan? Batu bara, komoditi, itu kan exchange-nya kan dikontrak, teman-teman. Kontrak Januari, kontrak Februari, kontrak Maret. Ya. Nah, kalau kontrak Februari harganya tinggi, artinya sudah ada trader-trader itu sudah tahu, oh nanti permintaan tinggi, kita borong aja dulu sekarang gitu loh. Nih ya. Oke. Ini jawabannya. Teman-teman, saya kasih tahu handicap-nya ya. Handicap-nya kenapa coal tidak segera cus. Kenapa coal itu lagat. Kenapa coal itu kemarin kok berat banget naik pada Cina sudah on. Jawabannya ada di India. India manufacture PMI hits 3 bulan low in November. Growth in India manufacture sector lost momentum in November with Purchasing Manager Index falling to 3-month low. Jadi memang problemnya sekarang masih ada di India, teman-teman. India itu kendalanya apa? India nggak ada problem apa-apa kecuali COVID. Memang hanya masalah COVID saja. India belum bisa, recover-nya belum bisa cepat. Itu saja. Ya, nah, gini. Harga batu bara, gini teman-teman ya. Cara pola pikirnya yang benar tuh gini. Teman-teman lihat, harga batu bara kan sudah mulai kenceng ya, sudah 74. Cooking coal kontraknya juga sudah tinggi. Artinya dua jenis batu bara ini sudah tinggi harganya. Nah, gini, logikanya gini. India yang masih kondisi terseok-seok saja, India dengan kondisi terseok-seok saja, harga batu baranya sudah seperti itu. Bayangkan teman-teman, kalau India sudah recover penuh, sudah ngegas India, harga batu bara terbang itu. Ya, India kunci. Oke, nah ini slide-slide ini sampai ke bawah ini sudah saya sampaikan juga nih slide ini. Beberapa slide ini sudah pernah saya sampaikan. Ini intinya adalah ini data-data, ini hasil penelitian PhD ya, PhD orang Australia ini yang lakukan penelitian ini. Saya punya jurnalnya, kalau mau nanti saya kasih.
Intinya India itu negara besar, konsumsi energi terbesar nomor 7, ya. Terus apa namanya, pemakaian batu baranya gede. Oke, ini nih materi kemarin, nanti teman-teman baca sendiri ya. Teman-teman wajib baca ini supaya meyakinkan teman-teman bahwa India tuh potensinya besar. Sekarang masih terseok-seok. Ini negara ini kalau fully recover, ngeri nanti reboundnya komoditi. Oke. Ya, ini kebutuhan thermal coal. Ya, tinggi. Ya. India importer batu bara terbesar kedua di dunia. Dia produsen juga tapi kurang. Teman-teman lihat sekarang di sini ya. Nih. Nih. India impor ya, berarti buat dia impor. India impor coal, thermal coal nih ya ceritanya. Dari US, Afrika Selatan, Indonesia, Australia. Indonesia sudah besar 62%, ya kan? Artinya potensinya berarti kan Indonesia market share-nya bagus nih. Emiten-emiten di Indonesia tentu bagus. Once India ini rebound, recover penuh, ekonominya full gas terus, Indonesia kenceng emiten batu bara karena ekspor kesananya paling banyak. Tuh liatin, India impornya paling banyak. Nah, dalam penelitian ini saya kasih tahu, dalam penelitian ini fokusnya ini adalah membahas masa depan batu baranya Australia. Masa depan batu baranya Australia. Dalam penelitian ini sudut pandangnya adalah, liatin lo, para pebisnis batu bara di Australia, kalian India itu impornya baru 4% loh dari total impor batu baranya India. Berarti masih ada kesempatan buat Australia impor lebih banyak lagi. Bahasanya begitu. Artinya apa? Artinya potensi besar juga buat Australia. Potensi besar buat Australia untuk meningkatkan ekspornya ke India. Ekspor batu bara ya. Nah ini ya. Australia currently is not currently significant suppliers thermal coal to India. There are opportunities ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini potensinya Australia nih. Potensinya Australia. Kenapa kok cerita Australia Mas S bukan Indonesia? Ada sambungannya. Nanti belakangan teman-teman baru tahu. Teman-teman tonton saja ini. Australia could triple thermal coal export to India. Tuh potensinya bisa 3 kali lipat naiknya. Lalu Australia position to expand metallurgical supply to India as its steel sector grows. Ya. Australia ya pada posisi sekarang itu ya memperbesar ekspor metallurgical tuh coking coal itu tadi yang saya sampaikan. Ada bahasa lainnya metallurgical, maksudnya untuk pekerjaan metalurgi ya, pengecoran logam ya. Nah, Australia tuh sekarang sudah pegang dia metalurgi di India. Nah, ini akan diperbesar lagi expand hari-hari ini. Nah, itu potensi. Nanti kita lihat siapa yang diuntungkan dari situ ya. Oke ya. Ini nanti teman-teman lihat ya sendiri konsumsi energi India, kemudian kebutuhan listrik India per per person ya. Konsumsi listrik per orang di India tuh berapa sesuai GDP-nya. GDP India di mana? Ini kalau GDP India naik ya per kapita kebutuhan listrik per orang per kepalanya akan naik dan itu kenceng banget nanti kebutuhan coal-nya pasti akan sangat tinggi. Oke ya, kira-kira itu India. Nah, potensi apa lagi tentang coal dari India? Oke, kalau tadi udah confirm ya bahwa India oke, ada potensi Australia. Australianya sangat-sangat punya potensi besar di masa depan. Sekarang potensi apa lagi tentang coal dari India? Nih ya. Indian steel industry growth challenge and digital disruption. Ya.
laporan ini saya dapat dari PwC bekerja sama dengan Indian Steel Association. Jadi bukan saya yang nulis, bukan saya asal ngomong, asal tulis. Ini saya ambil dari laporannya PwC dan Indian Steel Association. Ini tentang masa depan steel industry ya. Industri baja di India. Ini produksi baja dunia. Apa Mas ES yang perlu dilihat? Grafiknya aja, yaitu yang dilihat grafiknya aja. Grafiknya naik apa turun gitu aja loh. Grafiknya naik apa turun? Produksi steel dunia naik. Oke, kunci ya. Kuncinya pokoknya produksi baja dunia naik. Dah gitu aja. Kenapa kita mesti lihat produksi steel dunia? Karena nih ya, India steel industry has had business ties with foreign countries. Jadi teman-teman, kalau lihat dari laporan ini ya, kalau saya baca dari jurnal laporan ini secara lengkap, industri-industri baja di Eropa, di Amerika, dimanapun itu, mereka punya industri di India. Artinya pusat industri baja di dunia ini saat ini sebenarnya di India. Kira-kira begitu. Inti dari laporan itu begitu. Jadi sebegitu mengerikannya potensi India sebenarnya. Karena industri steel terbesar di dunia mestinya sih di India. Itu ya. Nih, ini produksi India. Naik terus ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, India ternyata kedua terbesar di dunia. Dia sekarang sudah menggeser Jepang dalam industri baja. Ya, at 51,3%. Nah, China is the world largest producer of steel. Ternyata Cina memang masih nomor 1. 51,3% dia mayoritas mendominasi. Nomor 2 siapa? Tadinya nomor 2 Jepang, sekarang nomor 2 India. Oke ya. Nah, apa Mas Yais hubungannya industri steel dengan batu bara? Nih, saya kasih tahu nih ya, nih. Biar pinter. Ini dari World Steel Association, ini namanya fact sheet. Teman-teman baca di sini nih ya, nih baca nih. Today diperkirakan global industri baja itu mengkonsumsi 2 miliar ton biji besi. 2 miliar ton biji besi, 1 miliar ton cooking coal. Jadi kebutuhannya sekarang itu 1 miliar ton batu bara metalurgi. Jadi yang punya batu bara metalurgi ini pasca COVID, nih kenceng-kenceng, pasti kenceng itu naiknya. Kenapa? Lihat video-video saya sebelumnya bahas masalah komoditi. Pokoknya setelah krisis komoditi pasti kenceng. Kalau mau cari yang paling kenceng, kayak saya begini cara analisanya, cari yang paling tepat mana ini. Ya, tuh. 1 tahun 1 billion ton metalurgi coal diperlukan di seluruh dunia ini. Paling besar di mana? Di Cina dan di India tentunya. Karena Cina nomor 1, India nomor 2. Oke, ini kesimpulannya lagi ya. Kita tarik kesimpulan lagi. Harga thermal coal sudah uptrend. Dorongan ekspansi ekonomi China. Oke, harga premium coking coal mulai menuju uptrend. Nah, nih teman-teman, kalau harga thermal coal-nya sudah uptrend, coking coal tuh baru mau uptrend. Jadi perusahaan yang punya coking coal, kalau sekarang laggard, kalau sekarang nggak naik-naik, wajar. Karena dari kemarin harga coking coal nggak naik-naik. Sekarang mau mulai naik. Nanti pesta kenceng itu naiknya. Oke. Nomor 3, India menjadi kendala kenaikan harga coking coal. Nah, alasannya supaya pinter juga. Nanti kalau ada yang ngomong, oh itu aja sahamnya nggak naik-naik kok. Kok bisa? Katanya bagus. Teman-teman bisa jawab, oh itu nggak naik karena India bos. India kondisinya belum bisa recover, PMI-nya saja turun. 3 bulan terendah, itulah kenapa saham-saham coking coal belum naik. Nah, gitu jawabannya mestinya cerdas. Oke, nomor 4, Australia punya potensi meningkatkan ekspor batu bara ke India. Nah, ini saya jadikan kunci lagi nih. Saya jadikan kunci lagi bahwa Australia, nah, ini kan keyword-keyword kita tadi ya. Ada coking coal,
ada steel industry, ada India, ada Australia. Nah, itu tuh keyword-keyword kita itu. India menjadi produsen baja terbesar kedua setelah Cina. Ini menjadi booster coking coal masa depan. Oke ya, oke. Jadi ini key takeaways. Terus sekarang Asia Tenggara. Asia Tenggara seperti biasa teman-teman nanti baca sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan karena di webinar 5 ini sempat kita bahas juga. Teman-teman yang baru masuk webinar ke 5 plus kan masuk ke grup webinar 5. Teman-teman nanti silakan tonton video rekamannya ada. Di YouTube bahas ini juga sudah ada. Pokoknya eksekutif summarize-nya tentang Asia Tenggara itu fast growing. Ekonominya bakal tumbuh cepat. Hari ini juga sudah tumbuh cepat. Populasinya juga tumbuhnya cepat. Teman-teman saya kasih tahu, suatu kawasan atau negara atau apapun syaratnya bisa besar itu apa? Pertumbuhan penduduknya harus besar. Nggak bisa negara kecil, penduduknya kecil, terus dia akan menjadi kekuatan ekonomi besar, susah. Pokoknya kalau mau komplit itu, jumlah penduduknya juga besar. Nah, Asia Tenggara itu pertumbuhan penduduknya besar. Jadi kebutuhan energi dia besar, nanti industrinya besar, semuanya besar gitu loh. Asia Tenggara itu. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Intinya kebutuhan energi di Asia Tenggara tuh gede. Jadi nggak mungkin coal nggak laku. Ya. Asia Tenggara nanti akan menggantikan Cina kebutuhan coal-nya ya. Ini teman-teman lihat sendiri ya, nanti baca sendiri. Nah, kalau slide ini nanti teman-teman kalau lihat slide ini adalah biaya produksi listrik kira-kira gitu ya. Ini biaya produksi listrik. Coal-nya paling murah. Jadi nggak usah khawatir renewable energi apa itu. Ya, memang renewable energi ada, tapi itu formalitas saja lah, nggak bisa menggantikan. Batu bara masih akan kencang. Ya, nah ini yang paling penting ya. Ini mulai saya bahas dari slide ini. Vietnam. Vietnam itu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling kencang di Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara. Terus kuncinya lagi, saya kasih keywordnya lagi teman-teman nih. Saya kasih keyword lagi ya. Paragraf kedua ya. Overall, Vietnam steel industry still growing. And the homemade steel cannot meet the needs of the domestic market. Jadi kebutuhan baja di Vietnam itu sangat tinggi. Vietnam itu punya industri baja, tapi industri bajanya belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akhirnya mereka masih impor. Nah, teman-teman saya kasih tahu, si Vietnam itu kiblatnya ke Cina. Dia pasti akan membangun industri steelnya supaya bisa penuhi dalam negeri. Artinya apa? Artinya sama ini. Ya, Vietnam ini akan menjadi negara produsen steel terbesar juga nanti. Pasti nyusul ini. Kiblatnya dia ke Cina. Akhirnya apa? Artinya di masa depan coking coal makin kenceng. Karena kebutuhan industri baja makin besar. Oke ya. Asia Tenggara ada Vietnam. Oke, sekarang kita kuis lagi ya. Asia menjadi kekuatan baru di dunia. Gitu ya, pertumbuhan ekonominya cepat. Kebutuhan listrik ASEAN tumbuh besar. Coal menjadi pilihan utama karena ASEAN belum bisa semaju Eropa. Nggak mungkin lah dia pakai sustainability plan, polisi negara-negara ASEAN harus yang sustainability nggak bisa. Dia pasti akan pakai karbon pasti pakai. Karena itu yang murah. Nggak kuat lah negara Asia Tenggara. Untuk mengatasi itu, Jepang yang pegang ya. Teknologi ultra super critical namanya dari Jepang. Itu untuk PLTU. Oke, produksi baja Vietnam akan tumbuh besar di masa depan. Mengikuti demand yang tinggi di negara ini. Ya, industrinya akan maju, akan tumbuh besar. Ya, industri bajanya juga mengikuti. Ya, ada keyword yang sama ya, industri baja, cooking coal ya, sama. Nah, inilah kesimpulannya, potensi bullish coal.
atau metalurgi coal? Ya, keyword kita hari ini potensi bullish metalurgi coal. Sekarang kita lihat. Nah, tadi kan kita sudah pada posisi confirm ya bahwa metalurgi coal akan bullish. Walaupun thermal batubara juga bullish. Nah, ini untuk meyakinkan teman-teman lagi. Karena tadi di awal kan saya jelaskan. Sebagus apapun teman-teman sektor yang kalian bahas. Tapi kalau market secara keseluruhan koreksi, kondisi market secara keseluruhan bearish, nggak susah lah. Pasti sahammu turun. Tapi sebiasa-biasanya atau sejelek-jeleknya saham berada dalam kondisi market yang bullish, saham itu naik aja maunya. Apalagi teman-teman ketemu saham yang pas, naiknya bisa makin kencang. So, ini tadi yang saya ceritakan, inilah indikator bullishnya industri dan tambang. Indikator ini teman-teman dipakai di Amerika Serikat. Investor sana lihat ini, kalau ini naik, udah confirm semua pasti naik. Dunia ini udah bullish lah. Global market bullish. Indikatornya salah satunya ini. Kenapa Mas AS bisa jadi indikator? Indikator tuh gini loh teman-teman. Saya kasih tahu gini. Fund manager besar di dunia itu kan mereka kelola uang besar, ya kan? Emang mereka kelola uang besar, mereka mau rugi? Nggak mau, mereka maunya untung. Selain untung, mereka maunya resikonya rendah. Mereka maunya jangan sampai turun. Ya, artinya kalau fund besar masuk, itu sudah melalui analisa yang mendalam, sudah melalui pertimbangan, nggak kayak teman-teman asal HK, nggak ngerti perusahaan apa, nyangkut baru tanya, Mas AS ini perusahaan bagus apa enggak ya? Saya nyangkut gitu, nggak begitu. Mereka kalau mau kalau sudah masuk, mereka confirm. Nah, indikator ini menunjukkan bahwa mereka sudah masuk gede-gedean. Artinya fund-fund gede sekarang sudah confirm bahwa global mau super bullish, mau bullish. Nah, kita nih plankton ini ya di Big Reward ini ngikuti saja apa yang mereka lakukan. Selamatlah. Mereka sudah masuk gede di situ, mereka sudah mengkonfirm dirinya atas pertumbuhan market. Kita ngikuti. Apa itu Mas AS? Nih, saya kasih tahu nih ya. Nih, sahamnya Caterpillar. Sahamnya Caterpillar di Amerika Serikat. Teman-teman liatin. Sahamnya Caterpillar sudah all time high tertinggi sepanjang sejarah. Ya. Teman-teman saya kasih tahu, saham Caterpillar itu dari zaman dulu menjadi acuan industri dan pertambangan di dunia. Kalau Caterpillar naik, apalagi sekarang sudah all time high, nggak ada ceritanya saham tambang jelek. Kalau saham tambang jelek, saham Caterpillar yang hancur duluan. Kalau saham Caterpillar sudah di-HK seperti ini, oleh uang-uang besar nih ya, itu artinya kondisi tambang, industri yang apalagi yang related dengan pertambangan itu sudah dibilang bullish oleh fund-fund gede. Ini indikator kuat dan ini nggak ada yang kasih tahu, cuman di sini saya kasih tahu. Ya. Caterpillar sudah top. Oke. Berarti sudah yakin dong. Sekarang kan tinggal pilih nih mana saham terbaik Mas AS. Kalau model begini sih teman-teman, simpelnya ya. Teman-teman merem aja, beli antara ITMG, Adaro, PTBA, Indi udah pasti naik kok. Semuanya tuh udah pasti naik. Tapi kan kita kan mau cari yang terbaik kan? Ya kan? Kita kan mau cari yang terbaik. Nah, kalau cari yang terbaik, ayo kita lanjutkan sekarang. Oke, siapa sih jagoan coal di Asia Pasifik ini? Saya bilangnya bukan jagoan metalurgi coal di dunia loh ya. Saya bilangnya jagoan metalurgi coal yang ada di Asia Pasifik. Kenapa? Ya karena pusatnya steel itu kan di India, di Cina, di Asia Tenggara, di Vietnam. Jadi kita nggak usah mikir Eropa, nggak usah mikir dunia. Mikir Asia Pasifik aja. Siapa jagoan di situ? Karena Vietnam nggak mungkin beli dari Amerika, kejauhan ngirimnya mas.
Batu bara itu barang berat, harganya nggak terlalu mahal. Vietnam orang mungkin beli dari Amerika Serikat, jadi nggak usah pusing. Cari negara-negara terdekat Asia yang punya metalurgi coal terbesar siapa. Itulah yang nanti bakal jos. Nah, gitu ya. Siapa kira-kira? Nih, saya kasih tahu. Ini perusahaannya. Namanya Kestrel Coal, ya, tambang Kestrel Coal di Australia. Ya, Kestrel Coal adalah one of the world largest producing underground coking, ya. Kestrel Coal adalah tambang metalurgi terbesar di dunia. Ya, dengan produksi setahun itu 7,1 ya, 7,1 million ton ini ya. Sorry, atau 7,1 metric ton, berarti sekitar 7 juta ton per tahun ya. Metalurgi coal. Ya, Kestrel ya. Ini kita lihat lagi kliennya, nih lihat kliennya dia ya, kliennya tuh. Kliennya Cina, semuanya dia yang supply. Australia dia yang supply, ya. Indonesia dia yang supply. Nih ya. 100% Kestrel produk shipment ya ke sini. India is Kestrel largest market ya. India itu menjadi market terbesarnya ya Kestrel. India. Tadi saya sudah kasih tahu ya, India kayak apa ya. Jadi, tadi diingat-ingat lagi India kayak apa. Sekarang, ini India itu market share terbesarnya. Nah, sekarang nyambung kan, sekarang tahu kan kenapa saham nggak naik-naik. Karena India masih slow down. Ini sebentar lagi India naik, rebound, kenceng ini. Oke, Kestrel Coal itu siapa? Nih Kestrel Coal. Kestrel Coal Resources adalah new private company, ya private company bukan TBK, yang dimiliki oleh EMR Capital Australia dan PT Adaro Energi Indonesia. Nah, buat yang bingung ya, kenapa Adaro nggak naik-naik, masa kok apa namanya Adaro kok kenapa ya kok lambat nggak naik? Ya ini penyebabnya mungkin ini. Cooking coal-nya belum benar-benar bullish. Tapi kan cooking coal sudah mau bullish ya. Tadi sudah saya kasih tahu loh. Kontraknya bulan Januari Februari sudah kenceng loh harga cook coal. Berarti mereka sudah siap-siap akan demand yang tinggi nih metalurgi coal-nya gitu loh. Nah, sekarang kita yang tahu ya kita beli mumpung harga belum naik. Kalau yang mau beli harga setelah naik ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya ya sekarang belinya yang paling tepat ya sekarang gitu. Nih, ini yang menghalangi Adaro juga nih. Ya, teman-teman sudah tahu ya bahwa kemarin sempat tambangnya apa namanya batu bara Australia nggak bisa masuk ke Cina ya, nggak bisa masuk ke Cina, sempat terhalang, ada halangan ya, ada kondisi antara pemerintah Cina dengan Australia, saya nggak tahu detailnya, tapi kira-kira itu juga penyebab Adaro nggak naik-naik, gitu ya. Ini juga ini teman-teman tinggal baca aja berita ini kira-kira obstacle ya, ini problemnya tuh apalah ini yang menyebabkan kondisi ini terjadi ya. Nah ini ya, Adaro itu yang punya Kestrel tadi. Kestrel tadi itu Rio Tinto tadinya yang punya, sudah dibeli Adaro. Yang dibeli Adaro itu sebenarnya bukan Rio Tintonya. Yang dibeli Adaro itu Kestrel. Dulunya yang punya Kestrel itu Rio Tinto. Nah, sahamnya Kestrel yang dipegang Rio Tinto itu dibeli Adaro. Kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, ini ada berita ya.
Di tengah pemblokiran, Cina akan izinkan kargo batubara Australia merapat. Saya sempat cari-cari berita, memang secara faktual sekarang kapal-kapal sudah mulai sandar. Kapal-kapal batubara dari Australia sudah bisa mulai sandar dan bongkar. So, ini berita bagus. Mungkin sebentar lagi, minggu depan, saya nggak tahu hari apa. Kadang-kadang media itu begitu, tahu-tahu dimunculin, pas harga saham sudah naik. Bahwa resmi, Cina sudah resmi memperbolehkan kapal-kapal sandar. Nanti itu pasti kenceng. Tapi menurut saya nggak lama sih itu. Itu sebentar lagi aja itu, menunggu hari. Pasti bongkar semua. Kok Mas AS bisa yakin optimis? Nih, optimisme saya begini teman-teman. Saya kasih tahu ya. Cina itu mayoritas sekarang batu baranya itu dari Australia. Apalagi metalurgi coal itu dari Australia. Nggak ada dari mana-mana lagi. Nah, kalau Cina terus-terusan begini menghalang-halangi bongkar batu bara, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi harga batu bara akan makin naik tinggi tak terkendali. Karena nggak ada barang. Barangnya memang dari Australia semua. Dan itu, Cina pasti tahu itu dan tidak membiarkan itu. Kayak gini tuh gertakan-gertakan aja sebenarnya. Nanti juga diperbolehkan lagi. Nggak ada. Harga batu bara naik tinggi. Nggak bisa. Cina tidak bisa menerima itu. Pasti akan diturunin. Cara nurunin harga gimana? Ya dikasih supply. Barangnya Australia dimasukin gitu. Ini once bener-bener confirm nih. Masuk udah nggak ada halangan apapun. Adaro pasti naik kenceng itu. Asing pasti buyback lagi. Sekarang tuh asing masih jualan. Kenapa? Karena mungkin ini, kondisi ini. Tapi ini once clear nih, mungkin minggu depan menurut saya nih clear nih. Tuh asing masuk lagi tuh. Oke ya. Cina to allow Australian coal cargo ashore despite ban. Ya, ini bahasa apa namanya berita di Bloomberg-nya. Oke, sekarang kita lihat valuasi Adaro ya. Kita lihat valuasi Adaro. Ini LK ya, ini summarize laporan keuangannya. Adaro laba bersihnya memang turun. Turunnya lumayan, tapi ini wajar, semua juga turun ya. Semua juga turun. Ada highlight dari saya tentang Adaro, khususnya interest expenses atau bunga, beban bunga. Beban bunga naik kenapa? Karena banyak proyek yang sudah didanai, tapi belum ada pendapatan. Jadi dia nggak bisa head to head. Bunga hutangnya sudah jalan, pendapatannya belum masuk. Apa itu? Pertama, PLTU Batang. PLTU Batang itu investasinya sudah besar banget, sudah narik duit ngutang-ngutang ya. Capex-nya sudah gede di spending, tapi pendapatan belum ada. Nah, Adaro kan pinjem duit juga itu. Jadi biaya bunga dia naik, ya beban bunga Adaro currently yang jalani naik, tapi pendapatan belum ada. Tapi jangan khawatir, PLTU Batang 2021 jalan. Saya punya banyak channel di sana, teman-teman. 2021 jalan itu, PLTU Batang. Pak Jokowi juga minta segera di running 2021. Kemarin terkendala COVID, teman-teman. Proyek delay gara-gara COVID. Pekerja apa nggak bisa itu juga gara-gara COVID. Semuanya mundur gara-gara COVID. Tidak ada kendala apapun. PLTU Batang. Oke ya, ini kita lihat pendapatan usaha turun ya, semuanya turun. Highlight saya tetap ya, ini ada namanya biaya keuangan dari 52 ke 68 sama penjelasan saya tadi. So sebenarnya tidak ada hal apapun sih di Adaro ini normal, harga saham harga batu bara anjlok, permintaan turun, penjualan otomatis udah harganya anjlok, permintaan turun ya. Jadi dual impact, tapi Adaro tetap cetak profit. Cash flow-nya tetap aman. Jadi ini perusahaan sehat gitu ya. Nah ini penjualannya, ekspornya turun, domestiknya turun ya. Semuanya memang turun. Nah ini dia. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Proyek PLTU Batang alami keterlambatan. Adaro Energi targetkan beroperasi 2021. Menurut saya bisa ini beroperasi. Awal-awal tahun Januari, pokoknya kuartal 1 sudah bisa running sini. Informasi yang saya dapatkan cukup akurat sih,
kuartal 1 2021 bisa jalan. Target Adaro. Nah, target Adaro kompilasinya adalah harga batubara 85 sampai 90. PLTU Batang beroperasi. Ekspor coal Kestrel normal. 3 hal ini jalan ya, maka EPS saya perhitungkan. Saya hitung EPS tahunannya itu 200 per lembar. Target PE 10 sampai 12 ya kira-kira, maka harga sahamnya itu sekitar 2000 sampai 2200. Tahun depan. Segini dulu lah ya. Targetnya segini dulu, jangan kemana-mana dulu. Segini nanti pasti dapat bonus. Kemarin juga Harum target saya berapa, tahu-tahu kenceng ya. Harum tuh target saya kemarin 2000, sekarang udah 3000 aja, kenceng banget. Ya. Nah, buat temen-temen nih yang trading nih ya, nggak usah yang minta 100-200% lah. Anda beli hari Senin, hari Selasanya naik 10%, hari Rabu naik 15%, udah seger kok. Ya, Anda tuh beli saham yang tepat, Anda beli dalam jumlah besar, fokus, nggak usah banyak saham, kalau bisa satu saham saja, dan itu naik, itulah kunci kecepatan pertumbuhan portofolio. Fokus, kuncinya fokus, sama seperti webinar keempat, kuncinya fokus, nggak usah banyak saham, yang sahamnya 15, 10, 7, jual semua, beliin 2 saham saja. Satu agro, satu apa. Cepat pertumbuhan portofolio Anda. Harus fokus kuncinya. Oke teman-teman, terima kasih ya waktunya. Itu sharing saya mengenai Adaro. Jadi tadi panjang lebar teman-teman ya. Kuncinya memang seperti itu ya. Jadi nanti harga batu bara yang thermal coal itu 85 sampai 90, kemudian ekspor Kestrel ya, punyanya Adaro yang di Australia itu lancar, PLTU Batang beroperasi, Adaro kenceng lah. Ya, 2000 pasti break lah. 2000 mas deket aja itu, nggak jauh. Sebentar lagi juga break. Oke, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan portofolio teman-teman tumbuh bagus. Terus khusus untuk teman-teman di grup webinar 5, di grup Big Reward, kita akan guide maksimal minggu ini. Mudah-mudahan yang masih nyangkut tipis-tipis keluar, bisa TP, kita bisa powerful di saham-saham selanjutnya. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.